Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai konsep dan prinsip cinta tanah air dan bela negara. Saya Fatmala Ajeng Pekerti dan rekan saya. Nama saya Yuli Triana. Nama saya Wiska Deli. Baik, saya akan melanjutkan. Saya sebagai pemateri 1 akan membahas mengenai konsep dan prinsip cinta tanah air. Cinta tanah air dan bangsa merupakan suatu sikap batin yang dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan yang diwujudkan dalam perbuatan demi kejayaan tanah air dan kebahagiaan bangsanya. Sikap sadar dan bertanggung jawab atas nilai-nilai Pancasila adalah pencerminan kepribadian warga negara yang setia kepada dasar negara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta mereka juga memiliki kecintaan terhadap tanah air dan bangsanya. Sumpah Pemuda dinyatakan mengandung makna psikologis karena dari Sumpah Pemuda ini, para pemuda kita menghendaki agar rasa persatuan sebagai bangsa ditumbuhkan sebagai syarat yang mutlak untuk mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah airnya. Makna penting dari Sumpah Pemuda adalah kita wajib menjunjung tinggi persatuan Indonesia berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mengamalkan nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air. Kita ambil dari masing-masing sila Pancasila. Yang pertama dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Mengenai cinta tanah air dan bangsa, dalam hadis juga disebutkan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib mempunyai rasa cinta tanah air terhadap bangsanya. Adapun yang terkandung dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai dengan sila yang kedua ini, di mana yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, maka membuktikan kepada kita bahwa manusia tidak terlepas dari berbagai kepentingan dan kebutuhan, baik yang bersifat materi, rohani, jasmani, maupun alami. Kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yaitu dengan diakui dan diperlakukan secara adil, serta sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dari sila ketiga atau nilai persatuan Indonesia. Dengan mengenal dan mencintai tanah air dan bangsa akan mendorong kita untuk mengenal budaya, kemudian mengenal adat istiadat, dan kehidupan bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam. Unsur-unsur yang merupakan faktor penting pembentuk suatu bangsa adalah yang pertama, adanya persamaan asal keturunan bangsa, kemudian adanya persamaan pola kebudayaan, kemudian persamaan tempat tinggal, persamaan nasib kesejahteraan, persamaan cita-cita sebagai lambang kesadaran dari kenangan di masa silam. Kemudian berkaitan dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini sesuai dengan sila yang keempat, di mana memiliki nilai yang sangat tinggi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Pancasila, di mana hal ini bertitik tolak dari arti dan nilai yang terkandung dari sila keempat ini. Kita dapat melihat bahwa setiap daerah di tanah air selalu memiliki musyawarah dari mulai adat istiadat, tata cara kehidupan, kemudian dalam bermasyarakat, adat istiadat dalam bermasyarakat. Selanjutnya ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kita dapat menunjukkan rasa cinta tanah air melalui perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
Demikian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan pembahasan selanjutnya. Yang B, tinjauan beberapa aspek tuntunan tingkah laku. Yang pertama, aspek sosial. Kehidupan masyarakat yang majemuk dapat memperkaya warna kehidupan bangsa yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan bangsa. Dan yang kedua, aspek budaya dan adat istiadat. Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus selalu dipelihara dan dikembangkan untuk memperkokoh persatuan bangsa maupun untuk promosi pariwisata. Yang ketiga yaitu aspek Hankamnas atau pertahanan keamanan nasional. Sebagai pertahanan negara yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang mencakup pertahanan yang ditujukan dari segala macam ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Upaya ini dilakukan oleh TNI dan seluruh lapisan masyarakat. Yang C, pengalaman dan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa. Lingkungan keluarga. Keluarga yang rukun, dinamis, tertib, harmonis, dan saling menghargai. Di lingkungan sekolah, kegiatan OSIS, UKS, pecinta alam, dan upacara bendera. Di lingkungan masyarakat, Karang Taruna, PKK, kegiatan RT atau RW. Di lingkungan pekerjaan, upacara pegawai, koperasi pegawai, dan penanaman disiplin pegawai. Cara menanamkan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa, yaitu melalui pembinaan. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya pendidikan yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan melalui kegiatan yang mengamalkan isi dari Pancasila secara nyata. Yang kedua yaitu keteladanan. Keteladanan merupakan suatu sistem yang cocok dan tepat dilakukan dalam upaya menanamkan sikap cinta tanah air dan bangsa, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun pekerjaan, sesuai dengan prinsip utama Pancasila, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani. Yang keempat, konsep dan prinsip bela negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sedangkan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, ketuhanan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. A. Kewajiban warga negara dalam membela negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal 30 ayat 1 ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat 1 dan 2, dapat kita pahami bahwa keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban. Pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan sistem keamanan adalah Polri. Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, Pasal 18,
Ditegaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara diselenggarakan melalui berikut ini. 1. Pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian yang tidak terpisah dalam sistem pendidikan nasional. 2. Keanggotaan rakyat terlatih secara wajib. 3. Keanggotaan angkatan bersenjata secara sukarela atau secara wajib. Yang keempat, keanggotaan cadangan Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Yang kelima, keanggotaan perlindungan masyarakat secara sukarela. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 sekarang sudah dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Menurut Pasal 9 Ayat 2, keikutsertaan warga negara dan upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia sukarela atau secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi. Keikutsertaan siswa sebagai warga negara dalam upaya bela negara adalah mengikuti pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum baru. Mata pelajaran ini digabung dalam mata pelajaran pengetahuan sosial di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Demikianlah dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya Ibu Wiska Dewi. C. Tindakan yang menunjukkan upaya bela negara. Contoh kegiatan bela negara adapun bentuk partisipasi warga masyarakat menjaga lingkungan antara lain melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusuhan massal dan konflik komunal. Mewujudkan kekuatan, perubahan, dan keamanan dengan mengembangkan susunan kekuatan pertahanan keamanan negara Republik Indonesia dengan perlawanan bersenjata, perlawanan tidak bersenjata, dan sebagian pendukung pahlawan bersenjata dan tidak bersenjata sesuai dengan profesi masing-masing. Upaya peningkatan pertahanan dan keamanan antara lain: 1. Perubahan keamanan harus dapat mewujudkan kesimpangan serta upaya bela negara yang berisikan ketahanan, kemampuan, dan kekuatan yang melalui penyelenggaraan Siskammas untuk menjamin kesinambungan, pembangunan nasional, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. 4. Kesadaran dan ketaatan masyarakat kepada hukum perlu terus-menerus diingatkan. Yang kelima, perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan sedapat mungkin dihasilkan oleh industri dalam negeri. Partisipasi dalam usaha pembela negara di lingkungannya. 1. Keluarga. Setiap anggota keluarga, mulai dari ayah, ibu, dan anak-anak harus melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sungguh-sungguh agar memperoleh haknya sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Yang kedua, sekolah. Setiap warga sekolah harus menghormati kepemimpinan kepala sekolah dengan cara melaksanakan kewajibannya masing-masing. Kepedulian di bidang politik. Senantiasa berkewajiban memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kokoh, kuat, dan tangguh.
melaksanakan Pancasila Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Yang ketiga, mendukung melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Kepedulian di bidang hukum. Setiap warga negara berusaha mematuhi hukum dan norma-norma lainnya yang berlaku. Yang kedua, tidak main hakim sendiri apabila ada masalah hukum. Yang ketiga, apabila ada seseorang yang melanggar hukum, kamu berusaha untuk menyadarkannya. Yang keempat, wajib melaporkan kepada kepolisian atau pihak-pihak yang berwajib apabila ada tindak pidana, baik yang menimpa diri sendiri ataupun orang lain. Yang kelima, berani dan wajib menjadi saksi di pengadilan, menjunjung tinggi kebenaran. Kepedulian di bidang ekonomi. 1. Mencintai dan memakai produk barang-barang produksi dalam negeri. Yang kedua, menumbuh kembangkan koperasi sebagai usaha bersama yang berasas kekeluargaan untuk kesejahteraan anggotanya. Yang ketiga, tidak menimbun atau menyimpan bahan-bahan keperluan sehari-hari untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kepedulian di bidang sosial budaya. Menjaga kelestarian budaya daerah, membantu dan menolong orang yang terkena musibah. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan umum yang mungkin adil dan merata. Yang keempat, menjaga kebersihan dan keindahan sarana umum. Yang kelima, menyaring dan menolak masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kepedulian di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Menjaga keamanan lingkungan. Yang kedua, membantu bersatu dengan ini dalam membela negara. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Yang kelima, melaporkan hal-hal yang membahayakan masyarakat ke polisi setempat. Kepedulian terhadap alam. Menggali dan mengelola kekayaan alam Indonesia demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami memohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.